Suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putranya Sayyidina Umar yang terkenal termasuk mufti besarnya sahabat, bahkan sebagian ulama mengatakan sahabat yang paling banyak berfatwa adalah Ibnu Umar ini. Beliau melihat Ka'bah. Termasuk ibadah adalah melihat Ka'bah, ibadahnya mata. Termasuk ibadahnya mata melihat orang-orang soleh, melihat mushaf Al-Quran, melihat istri. Kalau melihat TV, gimana para hadirin? Maka beliau mengatakan, alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah, alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah. Tetapi orang yang beriman lebih agung lagi di sisi Allah melebihi engkau. Kita sering dengar cerita hamba-hamba Allah yang tidak adab dengan Ka'bah, Abrahah dan yang lain-lain. Allah datangkan azab kepada mereka di dunia ini sebelum di akhirat. Maka orang yang beriman para hadirin ini lebih mahal melebihi Ka'bah. Ka'bah berkali-kali runtuh, tetapi dunia tidak kiamat. Begitu dunia ini tidak ada orang yang beriman, langsung waktu itu juga akan terjadi hari kiamat. Maka kita lihat orang-orang yang membawa kalimah la ilaha illallah ini para hadirin dengan pandangan memuliakan. Ini lebih mahal melebihi Ka'bah. Orang tidak beradab dengan Ka'bah, maka dia dimurkai oleh Allah. Kalau orang tidak beradab dengan orang beriman, bagaimana para hadirin? Tentu lebih bahaya lagi. Ada orang beriman tinggal satu saja di dunia ini, maka menyebabkan keberadaan dia, dunia ini masih tetap bisa dipakai para hadirin. Sebab dia ini para hadirin, seluruh makhluk yang di dunia ini masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bernafas, masih bisa menanam, masih bisa panen. Barokahnya seorang yang membawa iman di hatinya. Kalau iman yang dalam hatinya itu ditimbang, maka lebih berat dari 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maka begitu orang iman itu wafat, orang iman yang paling lemah imannya, maka nanti di akhirat sana akan dihargai, diberikan untuknya surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Luasnya belum harganya. Kalau harganya, kerudungnya wanita di surga lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Ini kerudungnya. Terus yang dikerudungi mahalnya seberapa itu? Ini yang paling lemah imannya ini para hadirin akan diberi minimal 72 bidadari. Yang mana bidadari ini disabdakan Nabi, khuliqna min za'faran. Mereka telah diciptakan oleh Allah dari za'faran. Bahannya itu seperti bahannya minyak wangi za'faran. Mulai ujung kukunya sampai ujung rambutnya wangi semua. Zahirnya dan batinnya enggak ada apeknya.
Ini orang iman tuh Masya Allah, harganya begitu itu. Maka kalau kita lihat di kampung kita ada Pak Lurah, maka kita segan pada dia melebihi segan kita pada umumnya rakyat di daerah itu. Ini punya jabatan menguasai satu kampung. Kalau yang kita lihat ini Pak Gubernur, maka lebih kita hargai lagi, menguasai satu provinsi. Kalau Pak Presiden, maka kita hargai lebih lagi, menguasai satu negara. Kalau yang datang ini pimpinannya seluruh presiden, wah ini lebih hebat lagi, menguasai seluruh dunia. Dan ini orang beriman ini paling rendahnya derajatnya, dia ini akan menjadi raja, membawai 10 kali lipat dunia. Lau anna mura'atan minal jannah ittala'at ala ahlil ard la'adha'at ma bainahuma walamala'atuhu riha walanasifuha alladhi ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Andaikan seorang wanita surga menampakkan dirinya kepada penduduk dunia ini, maka tentulah antara bumi dan langit menjadi terang benderang. Yang terang bukan buminya saja, sampai antara bumi dan antara langit terang semuanya. Seorang wanita, seorang bidadari. Listrik tidak laku kalau ada satu bidadari saja mampir di terangkil ini. Gelap-gelap itu hilang semua para hadirin. Wala mala'at huriha. Dan wanita surga yang satu tadi, begitu nampakkan dirinya pada penduduk bumi, akan memenuhi antara bumi dan langit dengan bau harumnya. Ini bau harumnya ini kecium sampai seluruh dunia, bahkan andaikan ada yang naik pesawat ke atas, di atas pun masih tercium bau harumnya itu. Dan sungguh kerudungnya yang dia pakai di atas kepalanya itu lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Ini harganya seorang yang beriman. Bagaimana kalau orang yang beriman tadi para hadirin adalah seorang yang tinggi derajat imannya di sisi Allah. Para wali-wali Allah, para ulama, para sahabat Nabi, ashabu Badar, asyrah musasyarah bil jannah. Bagaimana kalau dia ini khulafaur rasyidun? Bagaimana kalau dia ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'il ummah la rajaha bihim. Andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentulah imannya Abu Bakar akan mengalahkan imannya seluruh umat. Ya Rasulullah, siapa laki-laki yang paling engkau sayangi? Nabi menjawab, Abu Bakar. Siapa laki-laki yang paling kamu sayangi? Abu Bakar. Siapa wanita yang paling kau sayangi? Maka Nabi mengatakan, putrinya Abu Bakar. Satu-satunya wanita di kalangan umat ini yang dibela oleh Allah dalam 10 ayat berurutan dalam surat An-Nur, bahwa beliau bersih dari tuduhan-tuduhannya para munafikin
Ya hanya beliau itulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang meriwayatkan hadis kepada umat. Tidak ada seluruh sahabiah yang lebih banyak melebihi beliau. 2210-an hadis. Kita baca Bukhari, ada riwayat dari Sayyidah Aisyah. Muslim begitu juga, Abu Dawud begitu juga, Tirmidzi begitu juga, Nasai begitu juga, Ibnu Majah begitu juga. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu tingginya derajatnya Sayyidina Abu Bakar tadi, tidaklah sampai pada derajatnya seorang nabi. Maka Ibnu Katsir rahimahullah dan para ulama